Halo teman-teman, selamat datang atau selamat datang kembali di YouTube channelku Live Passionately with Flora. Untuk video kali ini aku pengen update aja apa yang terjadi padaku setelah aku resign Jumat kemarin, yaitu 4 hari yang lalu. Jadi ini masih fresh banget emosinya. Aku pengen sharing aja sekalian update YouTubeku karena aku udah janji untuk lebih disiplin dalam mengupdate video supaya subscriberku bisa lebih cepet naik. Katanya aku mesti lebih rutin nge-upload video supaya YouTube bisa nge-suggest video aku buat orang-orang seperti itu sih. Jadi kali ini aku pengen sharing apa sih yang terjadi setelah aku resign, dan mungkin kedepannya kalau ada teman-teman yang juga kepengen resign dari kerjaan tetapnya untuk follow your passion and your dream, teman-teman jadi punya bayangan tentang apa yang akan terjadi. Mungkin ada dua hal yang aku pengen sharing. Yang pertama adalah hal secara mental dan emosional, dan yang kedua itu secara fisikal. Maksudnya secara fisikal dan finansial, mungkin apa yang terjadi. Okay, this is like very unprepared. Aku juga gak punya teks, jadi semoga ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, mungkin aku share dulu apa yang terjadi setelah aku resign hari Jumat kemarin. Aku say bye sama teman-teman kantor aku. Aku sama kantorku ini sistem kerjanya itu part time, jadi aku nggak harus datang ke kantor dan aku bisa kerjain dari mana aja. Dan mungkin teman-teman sudah mikir kayak wow, it's already pretty good. Itu udah ideal banget kan? Kayak aku nggak harus pergi ke kantor dan aku bisa kerjain kerjaan kapan aja. Yang penting sesuai dengan deadline. Tapi aku tetap memutuskan akhirnya untuk resign karena aku merasa aku butuh lebih banyak waktu dan energi untuk fokus di project pribadi yang ingin aku lakukan. Ada beberapa, yaitu di YouTube channelku ini. Kalau selama ini aku nge-cover aja, sebenarnya udah lama aku ngumpulin lagu-lagu original yang aku ciptain sendiri. Tapi selama ini aku tuh kayak gak punya confidence untuk nge-uploadnya, dan aku selalu menunda-nunda. Dan akhirnya, ini sekalian pengumuman, 3 hari lagi, mungkin waktu video ini di-upload 2 hari lagi, tepatnya hari Kamis, aku akan nge-share salah satu dari lagu yang aku tulis sendiri dan aku produksi sendiri atas bimbingan seorang guru komposer. Tapi aku tanya beliau, ternyata bilangnya itu sebenarnya kamu yang bikin kok Flo, aku cuma ngasih tahu sedikit-sedikit aja, katanya gitu. Jadi katanya dia nggak usah kasih nama dia di kredit dan it's fully mine. Nanti nonton ya hari Kamis. Tanggal berapa tuh jatuhnya? Hari Kamis itu adalah tanggal 7 November. Aku akan nge-upload lagu original aku di YouTube channel ini. Tonton ya, like ya, subscribe ya. Okay, thank you. Nah, hal pertama yang terjadi secara emosional setelah aku resign itu aku merasa sedih. Kok sedih? Aku ngerasa sedih, satu karena aku harus berpisah dengan tim aku, teman-teman aku yang bos tim, teman-teman udah gabung jadi satu, yang biasanya sehari-hari kita kontekan lewat WhatsApp. Itu kayak aku harus say goodbye, terus kayak ada rasa lost gitu, kayak kehilangan, kayak wow, mulai hari ini aku bakal sendiri ya, aku gak bakal ada tim lagi gitu, dan aku bakal kerja sendiri dulu. Aku gak tahu ke depannya mungkin aku bakal punya tim sendiri atau gimana, tapi kan untuk saat ini, that moment when I say goodbye to them, waktu aku bilang bye-bye lewat WhatsApp, itu aku sedih banget sih. Terus aku nangis deh, dan nangisnya itu bener-bener aku grieving, kayak the feeling of loss gitu, kayak
Aku kehilangan teman-teman yang tadinya ada di sekitar aku, walaupun sebenarnya mereka juga masih bisa di approach sebagai teman, tapi tetap aja rasanya tuh sedih dan langsung memori-memori indahnya keinget semua dan memori buruknya nggak ada. Kayak gitu ya, kurang lebih. Terus aku juga kayak ngerasa wah aku sendiri. Terus kepikiran kayak wah bakal bosen gak ya di kantor sendiri. Maksudnya bakal bosen gak ya di rumah sendiri kerja. Nah itu ada kekhawatiran. Tapi akhirnya setelah aku coba untuk just be present dan rasain aja rasa sedihnya, rasa lossnya itu seharian. Aku akhirnya bikin video yang berisi foto-foto kenangan kita dan aku upload itu di Instagram. Oh ya, kalau teman-teman mau lihat, follow Instagram aku @floramar. Kalau nggak mau follow juga nggak apa-apa, lihat aja boleh. Videonya ada di situ. Kantorku itu tadinya, kantorku dulu namanya Elamienko. Kita itu adalah event organizer yang membuat berbagai macam event untuk klien kita. Tapi kita juga secara annual setiap tahun bikin beberapa event sendiri. Yang pertama adalah TEDx Ubud, terus juga ada Creative Refresh. Nah kalau teman-teman tertarik silahkan kunjungi, aku kasih linknya di sini. Seperti itu. Nah terus perasaan lainnya adalah ada anxiousnya gitu, kayak ada anxiety, ada kekhawatiran yang muncul di kepala kayak aku bisa nggak ya, is it going to be okay, kayak aku bulan depan udah nggak ada penghasilan tetap lagi loh, dan tabunganku tuh bisa bertahan berapa lama sih, aku harus cepet-cepet cari cara untuk dapetin uang lagi. Jadi di kepala aku tuh langsung kayak banyak banget kayak yang dipikirin. Tapi akhirnya aku kayak oke, Flora, it's okay. Yang akan terjadi di masa depan kita belum tahu. Cuman aku coba menarik diri aku untuk kembali lagi ke masa sekarang, dan aku coba tulis semua kekhawatiran aku di buku diariku. Seperti biasa, itulah yang aku lakukan kalau aku lagi banyak pikiran. Aku hanya tulis aja apa sih yang aku takutin di diari aku, dan abis itu aku kasih waktu buat diri aku untuk merasakan apapun itu, kayak deep breath aja, kayak gitu. Abis itu aku kasih afirmasi ke diriku sendiri kayak it's okay, you're going to be fine, God will take care of you. Tuhan tidak akan membiarkan kamu kelaparan. Jadi aku kayak memberikan kata-kata positif untuk diriku sendiri seperti itu. Nah terus emosi lain yang muncul adalah sebenarnya ngerasa senang juga. Jadi kayak aku ngerasa excited, hopeful, kayak wah akhirnya aku bisa atur waktuku sendiri, aku bisa lakuin apa yang aku mau, kapan aku mau, dan aku bisa atur sendiri waktunya. Dan aku juga udah banyak kasih afirmasi ke kepalaku sendiri kayak it's going to work, it's going to work, it's going to work gitu. Gak tahu apakah it's going to work or not, tapi aku sudah berusaha untuk mengekspektasi yang terbaik, karena aku ngerasa aku keluar juga dari kerjaan aku yang sebenarnya lumayan nyaman itu adalah karena aku ngerasa terpanggil untuk ngelakuin hal yang benar-benar aku suka, sehingga akhirnya kerjaanku yang lama itu rasanya tuh seperti tidak menarik lagi buat aku. Dan akhirnya kalau aku tetap kerja di situ, ibaratnya aku kerja tapi nggak 100%, jadi mungkin aku tetap menyelesaikan kerjaan itu, tapi passion aku
nggak 100%. Dan aku tuh maunya setiap kali aku kerja aku kasih kalau bisa 150%. Jadi kayaknya nggak adil banget buat bos aku dan buat company bos aku kalau aku tetap kerja di situ hanya karena aku takut nggak bisa dapetin uang untuk nge-support hidup aku. Dan akhirnya aku ngasih kerjaan yang nggak 100%. Jadi aku memutuskan untuk resign gitu teman-teman, karena panggilan hatiku sudah bilang, ayo Flora, kamu bikin video aja. Gitu katanya. Ya, jadi aku terpanggil untuk bikin video. Yang pertama di Rise Project Indonesia soal mental health. Itu tuh kayak selalu ada di alam bawah sadarku ya, kayak udah Flora bikin aja, Flora bikin aja. Apalagi kayak aku tuh kalau misalnya ngeliat berita ada orang bunuh diri karena depresi, atau kayak yang cewek di perkosa atau apa kayak gitu yang akhirnya jadi stres dan bunuh diri, aku tuh ngerasa kayak wow, aku tuh terbeban karena aku dulu pernah juga mengalami hal-hal itu, depression dan kehidupan yang sangat sangat menyedihkan gitu. Dan ternyata setelah beberapa tahun aku fokus dalam mental healing, akhirnya aku bisa lebih sehat secara mental dan makin lama aku makin happy gitu. Secara pribadi, aku ngerasa kayak there's something gitu, ada sesuatu yang harus aku sharingin gitu. Semakin kemari aku semakin ngerasa kayak Tuhan tuh akan selalu ada untuk nge-support hidup aku jalan apapun yang aku pilih. Jadi kalau aku ngelakuin kerjaan yang aku suka, dia juga akan kasih aku uang kok gitu. Kalau misalnya aku memilih untuk mengerjakan kerjaan yang cuman aku suka 70%, tetap dikasih uang juga. Jadi kayaknya Tuhan itu gak akan membiarkan aku tergeletak kelaparan, tidak punya rumah, kehujanan dan lain-lain. Dan untungnya selama aku hidup sampai saat ini, aku belum pernah sih gak makan dan gak punya rumah. Jadi ya aku akhirnya nekat aja. Seperti itu. Kalau temen-temen nanya kayak apakah aku punya tabungan yang luar biasa banyak, atau apakah aku tinggal di rumah keluarga, jawabannya tuh enggak. Aku benar-benar sewa rumah sendiri. Jadi aku benar-benar nekat sih kali ya. Aku nggak tahu ini akhirnya kayak gimana. Tapi aku juga sudah mempersiapkan beberapa hal, project sampingan yang bukan dari YouTube channel, karena aku tahu yang namanya YouTube itu tidak mungkin memberikan penghasilan langsung, terutama karena aku baru mulai dan follow dan subscriberku itu bahkan belum 1.000. Dan kalau nanti subscriberku 1.000 pun aku harus mencapai 40.000 watching hour, dan aku nggak tahu itu kapan akan terjadi. Jadi aku sendiri udah punya business plan buat cara aku dapetin uang, dan itu bukan dari YouTube tapi dari desainku, dari jasa graphic design dan ilustrasiku. Dan aku tetap suka ngelakuin itu, dan aku ngelakuin itu tetap 150% karena aku akan memilih project yang benar-benar membuat aku kayak tertarik. Jadi itu adalah bisnis yang ingin aku jalanin ke depannya, fokus di branding, yaitu logo desain dan juga ilustrasi watercolor. Dan itu kan by pesanan, dan aku sendiri juga rencananya pengen membuat karya-karya pribadi yang semoga kedepannya nanti bisa aku kumpulin dan entah aku jual atau kayak gimana. Dan kebetulan juga sebelum aku kerja, aku udah berkali-kali jadi freelancer. Jadi aku punya faith bahwa I think I'll be okay, karena sebelumnya aja aku juga pernah kayak gitu. Karena menurut aku kalau misalnya kita mau hidup ngikutin passion, yang penting itu adalah iman sih, sama kepercayaan terhadap diri kita sendiri, dan terlebih lagi sama Tuhan yang di atas, atau
Kalau teman-teman percayanya sama universe, ya percaya sama universe. I think that's one of the most important thing. Believe in yourself and believe in God, or believe in universe or the higher power. Seperti itu teman-teman. Nah, sharing apa lagi ya aku. Setelah aku hari Jumat aku emotional meltdown, aku istirahat tidur. Jadi aku hari Sabtu tuh seharian aku di rumah nggak ngapa-ngapain, cuman kayak chill, terus menghayal, terus kebanyakan aku tidur sih. Jadi aku benar-benar resting, mencoba untuk mendigest perubahan-perubahan yang terjadi dan perasaan-perasaan yang aku alamin. Aku breathing aja, goler-goleran, main handphone, dengerin lagu, dan juga journaling sih, banyak journaling. Terus juga aku kayak bikin apa sih namanya, mood board baru. Jadi mungkin aku kasih contoh mood board yang pernah aku buat kurang 2015, berarti itu 2015 4 tahun yang lalu. Itu seperti ini teman-teman. Aku bikin ini ada kayak visi aku, terus lingkungan kerja yang aku mau di bisnis, terus perasaan yang pengen aku rasakan, lingkungan yang pengen aku tinggalin. Dan ini aku bikinnya tahun 2015 ya. Dan to be really honest, ternyata kehidupan aku dari tahun 2015, 16, 17, 18 sampai tahun 2019 tuh benar-benar terjadi sesuai dengan apa yang ada di mood boardku ini. Jadi aku percaya banget sama visualisasi mood board, karena kalau teman-teman bisa lihat ini tuh banyak rumput, banyak pohon, dan ini tuh benar-benar kayak kejadian aku tinggal di Ubud, dimana aku lingkungan kerjanya tuh kayak bener-bener ruangannya tuh mirip banget kayak gini. Terus kayak aku bilang di sini kayak, here we do what we love, create beautiful things, we are passionate, experimental, curious, and we love. Jadi bener-bener itu kayak aku dan timku yang saat ini, yang kemarin aku resign. Abis itu ada sawah, yang mana kayak aku tinggal di Ubud, rumah yang aku sewa itu depannya sawah, dan jadinya bener banget kayak apapun yang aku bilang di vision board ini tuh jadi nyata. Makanya aku akhirnya bikin vision board baru, apa yang aku mau capai dalam waktu ke depan. Dan itu vision boardku itu rahasia ya, karena sebaiknya katanya vision board kayak gini disimpan buat diri kita sendiri aja, supaya tidak terkena energi dari orang lain yang mungkin tanggapannya bisa saja negatif, seperti kayak itu nggak mungkin, atau mereka iri atau akhirnya mengirimkan negatif energi. Itu sebaiknya enggak. Gitu. Jadi vision board aku yang baru rahasia. Nanti mungkin kedepannya kalau misalnya vision board aku sudah menjadi nyata, nanti aku akan sharing ke teman-teman ya. Nah, terus setelah hari Sabtu itu aku rest dan bikin vision baru. Salah satu bagian dari vision baruku itu adalah aku pengen punya ruangan kerja di mana semua yang aku butuhkan ada di situ, dan ruangan kerjanya itu rapih dan organized, dan gak banyak barang yang gak aku butuhkan. Jadi benar-benar hanya barang-barang yang aku butuhkan aja yang ada di situ. Akhirnya aku memutuskan untuk clean up ruangan kerja aku. Jadi hari Minggu, keesokan harinya aku langsung pergi ke Mitra 10. Ke Mitra 10, terus meja aku yang lama aku cat ulang, warnanya jadi putih, tadinya coklat gitu. Jadi hari Minggu kemarin seharian aku berberes. Ruangan ini belum selesai karena plamirnya belum kering, jadi belum bisa dicat. Kalau udah kering baru bisa aku cat dan aku bisa tata ulang lagi. Karena katanya ruangan dimana kita kerja itu berpengaruh juga sama
kreativitas kita. Jadi aku pengen ngebuat ruangan kerjaku senyaman mungkin. So far itu aja kali ya updatean dari aku, dan kedepannya mohon dukungannya terus. Kalau teman-teman suka dengan video ini, klik like ya, dan mungkin share, kasih tahu ke teman-temannya yang kira-kira bakal suka dengan video seperti ini. Kalau teman-teman nggak suka, ya udah nggak apa-apa, boleh klik dislike, mumpung ada pilihannya, terserah. Terus kalau belum subscribe ya, dan klik notification button supaya kalau aku upload video baru teman-teman bisa langsung tahu. Terus apa lagi? Oh ya, follow Instagram aku. Dan hari Kamis ada musik original aku. Tolong tonton dan dukungannya ya. Itu aja sih teman-teman. Thank you so much sudah dengerin aku mumbling sampai saat ini. Semoga sedikit-sedikit ada yang bermanfaat. Bye-bye. Oh, kalau teman-teman ada pertanyaan atau mau komen, silakan. Oke, gitu aja. Thank you so much sudah nonton sampai video ini berakhir. Bye bye, see you.